saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari hari-hari ini kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kehidupan yang kita jalani tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan, tantangan hidup. Mungkin terasa berat yang kita lalui, dan sepertinya tidak ada jawaban, bahkan tidak ada lagi harapan di dalamnya. Tapi percayalah bahwa ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, maka percayalah bahwa kita akan semakin kuat hari demi hari. Nama Yesus, nama yang memberikan jawaban buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau sumber kekuatan kami, Yesus. Engkau keselamatan kami, Kau pengharapan. Kami bawa hidup kami bawa sembah kami, pujian syukur kami hanya bagimu, hanya untukmu. Kau Tuhan yang setia. Namamu menara kekuatan kami, namamu benteng kehidupan kami, untuk selama-lamanya.
Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bahwa setiap kebenaran yang ditabur oleh hamba-hamba Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Karena itu mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya firman Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum hamba menyampaikan kebenaran-Mu kepada
setiap orang yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, biar kami menyiapkan hati pikiran kami dan seluruh keberadaan kami, sehingga ketika firman-Mu Tuhan ditaburkan, firman-Mu itu menjamah dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Engkau urapi hamba Tuhan, hamba yang tidak punya apa-apa ini Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba, biar hikmat-Mu mengalir menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Engkau mau, Engkau kehendaki Tuhan, boleh tersampaikan dengan baik dan boleh dipahami oleh setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau baca firman Tuhan dari kebenaran di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Di situ dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. Saya melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sungguh luar biasa. Nah, fakta yang sangat tragis dari perempuan ini adalah yang pertama, dia menderita pendarahan sudah 12 tahun. Yang kedua, sudah ke berbagai tabib, tapi nggak ada sembuh-sembuhnya. Malah kondisinya dikatakan bahwa bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Yang ketiga, semua yang ada padanya sudah habis. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan saudara bahwa bukan saja perempuan ini menderita fisik, tetapi saya menyimpulkan bahwa selama 12 tahun secara fisik perempuan ini dia sangat letih, dia capek, dia menderita. Yang kedua, secara kewanitaan perempuan ini pasti nggak bisa hamil. Karena apa? Dia menderita pendarahan secara terus-menerus selama 12 tahun. Yang berikutnya secara keuangan. Tadi dikatakan bahwa semua yang ada pada perempuan ini sudah dihabiskannya untuk berobat. Dia sudah habis-habisan. Dan secara rohani, Alkitab bilang mereka nggak boleh masuk ke bait Allah. Karena apa saudara? Karena najis. Di dalam Imamat 15 ayat 9 berkata, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, maka ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis dan sampai matahari terbenam. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana perempuan ini menderitanya secara fisik, secara rohani. Bahkan bukan itu saja dikatakan. Dengan dia najis, enggak akan ada satu orang pun yang akan datang kepadanya. Kalau sekarang COVID saudara, orang isolasi mandiri. Karena orang takut terpapar oleh virus COVID.
Nah, perempuan ini 12 tahun berada di dalam rumah. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang dia derita. Nah, kalau melihat penderitaan perempuan ini, saudara, pastinya dia sudah tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Bahkan harusnya dia sudah mati. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. 12 tahun bukanlah waktu yang pendek. Bahkan saya tidak bisa membayangkan jika saya ada dalam posisi perempuan ini, saudara. Saya ingat waktu tahun 2018, saya mengalami, waktu itu saya datang period, dan selama hampir sebulan saya tidak berhenti pendarahan. Dan saya bilang sama suami saya bahwa saya mengalami sudah hampir 1 bulan, dan suami saya mengambil keputusan kita harus ke dokter. Dan pada saat waktu ke dokter, saudara, waktu dicek HB saya waktu itu sudah 5, artinya bahwa saya mengalami pendarahan yang begitu banyak sehingga hemoglobin di dalam darah saya itu berkurang. Dan saya harus diopname di rumah sakit. Dan ketika dokter mengatakan, "Ibu, besok kita kuret untuk memeriksa apakah ada tumor atau kanker." Nah, saudara, setiap orang yang mendengar perkataan kanker atau tumor, pasti semangatnya langsung patah. Begitupun dengan saya waktu itu, saudara. Saya langsung pikiran hanya mati saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perempuan ini? Mungkin perempuan ini secara medis saya bisa katakan bahwa perempuan ini menderita kanker ganas yang gak bisa sembuh-sembuh. Ya mungkin kalau sekarang ya, orang punya uang banyak, mereka bisa ke Eropa, berobat ke Singapura atau ke Amerika untuk mendapatkan kesembuhan itu. Mungkin seperti itulah jalan ceritanya dari perempuan ini. Bahkan dikatakan sudah habis, semua yang ada padanya sudah dihabiskannya hanya untuk mencari kesembuhan. Tetapi yang didapatkannya bukanlah kesembuhan, tetapi malah keadaannya makin memburuk. Nah, saudara, ada yang sangat menarik dari kisah perempuan ini, yang harusnya dia tidak punya dasar untuk berharap lagi, dan harusnya dia sudah mati. Nah, saya bisa membayangkan keadaannya saat itu. Seluruh tetangganya mungkin sudah bergonjang-ganjing menggosipkan dia, semakin dia tertekan. Dan saudara, apa yang terjadi kalau orang semakin tertekan? Dia stres, saudara. Tetapi Alkitab tidak menuliskan itu. Nah, mari malam hari ini saya mau membagikan apa yang saya dapatkan dari kisah perempuan ini. Yang pertama, perempuan ini selalu punya semangat untuk hidup sekalipun dia habis-habisan. Nah, banyak orang ketika mungkin divonis oleh dokter satu penyakit seperti kanker ganas atau tumor ganas yang mungkin tidak ada obatnya. Yang walaupun saya percaya bahwa ada banyak orang disembuhkan karena mujizat Tuhan. Nah, yang pertama malam hari ini kita mau belajar bagaimana perempuan ini punya semangat yang luar biasa untuk tetap sembuh. Ia meresponi masalahnya dengan tidak mengeluh. Nah, saudara, sangat jelas firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Nah, jika dalam penderitaan kita nggak lagi memiliki semangat atau sampai kita kehilangan semangat, Amsal bilang siapa yang dapat memulihkannya? Nah, ini berbicara tentang diri kita sendiri, saudara. Orang bisa menasihati kita apapun, orang memberikan kita masukan apapun, tetapi yang paling tahu kondisi di dalam kita adalah kita sendiri. Kita boleh menghadapi apapun di dalam dunia ini, kita boleh punya banyak teman sekalipun, tetapi ketika kita tidak punya semangat untuk menghadapi apapun yang kita badai dalam hidup kita, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, maka semuanya sia-sia, saudara.
Kita akan tetap mengeluh dan mengeluh hari demi hari, dan kita nggak punya kekuatan. Amsal sangat jelas mengatakan, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Ini berbicara tentang pribadi diri kita sendiri. Bagaimana kita meresponi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, setiap badai dalam hidup kita, setiap tantangan. Tidak satupun orang, saudara, yang di dunia ini yang masih dalam keadaan hidup tidak mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan. Karena itu adalah proses di mana Tuhan akan mengasah karakter kita. Tuhan akan menguji iman kita. Bagaimana kita memandang kebesaran Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Nah, Bapak Mama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, saya mau bilang, orang bisa melihat luarnya kita tanpa tahu apa yang kita alami dan rasakan di dalam diri kita. Mereka mau bicara apapun, kita yang lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Karena dikatakan di dalam Amsal bahwa hanya orang-orang yang bersemangatlah yang dapat menanggung penderitaannya. Perempuan ini kurang menderita apa, saudara? Dia menderita secara fisik, ya sangat jelas. Dia menderita kerohanian, sangat jelas, saudara. Bahkan di dalam Injil ini tidak dikatakan bahwa perempuan ini seorang yang mengenal Tuhan. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi karena semangatnya yang luar biasa, ia tetap mau mencari kesembuhan. Nah, di ayat yang ke-27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di tengah-tengah orang banyak itu, saudara, Alkitab bilang di tengah-tengah banyak orang. Orang berdesak-desakan, artinya bukan hanya 10, 20 orang atau 100 orang. Saya bisa membayangkan bahwa waktu itu Yesus mengadakan mujizat, tanda-tanda heran, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Bahkan kita tahu di ayat sebelumnya dikatakan bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, saya percaya bahwa banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Lalu perempuan ini yang sudah tidak bertenaga. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa ketika orang pendarahan dan mengalami pastinya HB-nya berkurang terus dari hari ke hari, dan secara medis jantungnya akan dipacu untuk bergerak dengan cepat, sehingga orang ini akan mengalami kelelahan. Saya mengalaminya, makanya saya tahu, saudara. Nah, perempuan ini yang sudah tidak bertenaga dan harusnya tidak boleh keluar rumah karena dikatakan tanda kutip dia najis. Lalu dia pun memberanikan diri keluar karena dikatakan dia sudah mendengar berita-berita. Bukan hanya berita, tetapi berita-berita tentang Yesus. Artinya bahwa banyak orang yang berbicara tentang kedahsyatan Tuhan Yesus, tentang kuasa Tuhan Yesus, tentang pribadi Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan apa yang mustahil bagi manusia. Betapa nama Yesus ini semakin membangkitkan semangatnya, sekaligus menjadi harapan satu-satunya untuk hidup dan sembuh dari penderitaannya. Sehingga di tengah kerumunan orang yang berdesak-desakan itu, dia menjamah jubah atau jubah Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat, iman ini sungguh spektakuler. Dia tidak berharap ketemu Yesus. Dia tidak berharap berbicara ketemu Yesus dan menceritakan segala penyakitnya. Dia hanya berpikir di dalam pikirannya, bahkan di dalam hatinya dia katakan, kalau saja ku jamah jubahnya. Iman yang luar biasa dari perempuan ini hanya mendengarkan berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus punya kuasa yang luar biasa, dia pribadi yang dapat dia harapkan untuk kesembuhannya. Dan di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, semangatnya bangkit, saudara.
untuk menjamah jumlah Yesus. Dan apa yang terjadi? Alkitab bilang ketika dia menjamahnya, dia merasakan tubuhnya langsung sembuh, saudara. Darahnya langsung berhenti. Nah, itu iman yang perempuan ini punya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang menjamah jubahku? Nah, saudara, apakah Yesus tidak tahu? Yesus bukan tidak tahu, saudara. Dia mengetahui dan sangat mengetahui. Dikatakan bahwa dia mengetahui apa yang terjadi. Dia tahu bahwa ada satu pribadi yang sungguh-sungguh berharap kepada dia untuk kesembuhannya. Dia sudah kehabisan semuanya, tetapi dia punya harapan yang sungguh luar biasa kepada pribadi Yesus. Nah, kenapa Yesus bertanya? Yesus mau mengajarkan kepada kita, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Nah, ayat firman ini sangat jelas, saudara. Mari, saya tidak tahu berapa lama saudara mengenal Yesus, mengiring Yesus. Tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi badai yang begitu berat di dalam kehidupan saudara, apakah respon saudara? Apakah masih ada semangat di dalam mempercayai kuasa Tuhan? Apakah masih ada respon yang benar kepada Tuhan? Banyak orang mungkin berkata, Tuhan, Engkau di mana? Banyak orang tidak peduli lagi dengan Alkitab. Bahkan tidak percaya bahwa semua firman yang tertulis di dalam Alkitab adalah janji Tuhan yang penuh dengan kuasa dan adalah ya dan amin. Mari saudara, kita punya semangat yang betul-betul akan mendatangkan harapan yang benar di dalam setiap pergumulan hidup kita. Saya berbicara ini bukan berarti saya tidak punya pergumulan, saudara. Banyak pergumulan dalam hidup saya dan keluarga saya. Tetapi firman ini meneguhkan saya kembali bahwa semangat yang patah, siapa yang dapat memulihkannya? Gak ada satupun kecuali diri Anda sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Dan barang siapa yang berbalik kepada Allah, maka dia harus benar-benar percaya bahwa Allah itu sungguh ada. Jangan kita punya iman, kita percaya Allah. Tetapi ketika kondisi kita diizinkan Tuhan ada dalam badai yang begitu berat, sakit penyakit yang mungkin mustahil untuk sembuh, lalu kita mencari Allah, kita pertanyakan keberadaan Allah, kita gak akan pernah dapat upahnya, saudara. Alkitab bilang bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perempuan ini punya iman yang luar biasa. Karena itu dia berkenan kepada Allah. Allah berkenan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saudara, ketika Tuhan berkenan kepada kita, ketika Tuhan berkenan di dalam kepada hidup kita, khususnya berbicara tentang iman, kita mempercayai Dia di dalam segala kemustahilan, maka saudara, hati Tuhan akan tergerak. Tuhan gak akan membiarkan saudara dan saya jatuh sampai tergeletak.
Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya untuk menderita dalam keadaan yang tidak berujung, saudara. Yesus adalah sumber jawaban. Jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Tetap berharap kepada Yesus. Nah, selama 12 tahun perempuan ini dalam penantiannya, dan dia sungguh percaya pada berita-berita tentang Yesus. Dan Tuhan memberikan upah kepadanya. Bukan saja kesembuhan yang diterimanya, tetapi dikatakan bahwa Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kesembuhan hanyalah reward, hanyalah bonus bagi orang-orang yang mencari Dia dengan kesungguhan hati. Saudara berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang hal-hal yang kekal. Tuhan mau menyelamatkan kita, bukan hanya menyembuhkan kita. Nah, perempuan ini diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Dia punya semangat, dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, kita mau belajar selain semangat dari perempuan ini, atau respon dari perempuan ini yang membangkitkan harapan dan semangatnya. Yang kedua, ketika kita datang menghampiri Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada, Dia hidup dan Dia berkuasa atas segalanya. Karena itu yang Tuhan lihat, dan kita akan menerima upah dari kepercayaan kita itu. Jangan sudah jadi Kristen yang lama, tapi yang ada hanya kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Saudara, mari belajar bangun iman kita. Perempuan ini saya yakin dia bukan orang yang mengenal Yesus. Tapi dengan hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya lalu bangkit. Bukan iman yang abal-abal, tapi iman yang spektakuler atau luar biasa. Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, berapa banyak atau berapa sering saudara mendengarkan kebenaran firman Kristus? Berapa banyak saudara mengkonsumsi firman Tuhan dalam hidup saudara? Berapa sering saudara memberi makan roh saudara dengan kebenaran firman Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan semua kita, termasuk saya. Bagaimana kita membangun iman kita yang dikatakan bahwa iman timbul hanya dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Kita enggak hanya cukup datang ke gereja mendengarkan pendeta atau hamba-hamba Tuhan menabur kebenaran firman Tuhan. Enggak cukup, saudara. Setelahnya itu seminggu kita sibuk dengan keberadaan kita, kita sibuk dengan kesibukan kita, kita sibuk dengan pekerjaan pribadi kita, kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Lalu hari Minggu kita balik lagi ke gereja. No. Saudara, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Kita mengenal kebenarannya, kita mengenal jalan-jalannya, kita mengenal apa yang Tuhan mau buat diri kita. Sehingga ketika badai yang begitu berat datang dalam hidup kita, kita tidak jadi mengeluh, kita tidak jadi bersungut-sungut, kita tidak jadi khawatir yang berlebihan, kita tidak jadi takut yang berlebihan, kita tidak jadi cemas yang berlebihan. Tetapi ada kekuatan iman karena firman itu mendarah daging di dalam hidup kita. Mari saudara, saya mau mengajak kita benar-benar sungguh-sungguh. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Dunia tidak menjanjikan apapun buat saudara dan saya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, artinya kita harus tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh lagi kaki kita di dunia sebelah dan kaki kita
di dalam gereja, di dalam kebenaran Tuhan. Tidak, saudara, Tuhan tidak minta seperti itu. Tuhan minta seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Karena itu yang menjadi kekuatan kita. Ketika ujian datang dalam hidup, kita kuat menghadapinya dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, dengan tetap memandang Tuhan bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengatasi segala keadaanku. Bahkan sekalipun mungkin kita tidak melihat mujizat, kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Perempuan ini 12 tahun dan dia menemukan kehidupan di dalam Yesus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, saudara. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Jamah hati Tuhan. Gerakkan hati Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan mau menggerakkan kuasanya dan memberikan kepada kita. Nah, saudara, yang ketiga yang kita mau belajar dari perempuan ini, bahkan dari kisah Markus 5 ayat 25 sampai 34 ini, anugerah. Nah, saudara, keselamatan dari Yesus tersedia bagi semua orang. Ketika perempuan ini menjamah ujung jubah Yesus, lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Bukan berarti Yesus tidak tahu yang terjadi. Dikatakan di ayat 30 bahwa Yesus mengetahui ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya. Yang tadi saya katakan bahwa mengapa Yesus selalu bertanya. Ini yang saya temukan bahwa Yesus lagi kasih tahu sama kita bahwa ketika kita datang dengan hancur hati, dengan ketidakberdayaan karena sudah tidak ada lagi yang diandalkan, sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Kita datang dengan rasa tidak layak, dengan kondisi kita yang apa adanya. Tuhan bilang, hatimu sudah menyentuh hatiku. Saudara, ketika perempuan ini mungkin masih punya uang, masih punya harta, mungkin dia tidak akan berpikir akan datang kepada Yesus. Karena dia masih punya sesuatu yang dia andalkan, masih punya harapan kepada apa yang dia punya dalam hidup. Dia toh masih bisa berobat kalau dia punya uang. Tetapi saat dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya harapan lagi. Cuma dia sebatang kara. Saudara, di dalam khotbah Yesus di bukit dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Nah, apa artinya, saudara? Ketika kita datang kepada Yesus, datanglah dalam kondisi yang haus dan lapar. Datanglah dalam segala keberadaanmu, di mana engkau tidak lagi mengandalkan hartamu, kau tidak lagi mengandalkan keluargamu, kau tidak lagi mengandalkan jabatanmu, kau tidak lagi mengandalkan apa yang kau percayai yang kau punya dalam hidup. Datang dan berlutut kepada Tuhan, bahwa Yesus sanggup. Perempuan ini dalam segala keberadaannya, dalam segala kondisinya, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, dia menjamah jubah Yesus. Dan saya percaya bukan hanya jubah Yesus yang dia jamah, tetapi hati Yesus yang dia jamah, saudara. Sehingga kuasa atau tenaga Yesus itu boleh keluar mengalir dalam tubuhnya. Siapapun engkau di luar sana, mungkin engkau putus harapan. Kau tidak punya harapan lagi dan kau tidak kenal Yesus. Malam hari ini firman Tuhan saya sampaikan bahwa anugerah keselamatan terbuka untuk semua orang. Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang bawa keselamatan untuk menebus segala dosa kita. Mungkin kita berpikir bahwa, saudara berpikir bahwa saya nggak layak, terlalu banyak dosa yang saya buat,
Apakah saya masih berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin sampai dengan detik ini saudara masih melakukan dosa yang saudara senang. Tapi dengar, firman Tuhan ini sampai kepadamu. Bertobat, kembalilah kepada Allah. Percaya bahwa Allah ada dan akan memberikan upah kepadamu. Dia akan mengubahkan seluruh hidupmu dan akan memberikan kau keselamatan. Keselamatan yang bukan dunia berikan, tetapi keselamatan yang kekal bersama-sama Dia di sorga. Darah Yesus sudah dicurahkan saudara. Mari saya tegaskan sekali lagi bahwa Yesus tidak bawa agama di dunia ini, tapi Yesus datang bawa keselamatan untuk semua umat manusia. Tidak pandang agamamu apapun, tidak pandang kondisimu, sekalipun engkau merasa najis, engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Suamimu meninggalkanmu, istrimu meninggalkanmu, bahkan anak-anak yang engkau taruh harapan di dalamnya berlaku tidak seperti apa yang engkau harapkan. Dan engkau berkata, aku tidak punya harapan lagi. Mari malam hari ini tangan Yesus terbuka untuk saudara datang kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Tuhan sanggup mengubahkan engkau. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu yang mustahil bagi engkau, yang mustahil bagi ilmu kedokteran. Tuhan sanggup melakukannya. Perempuan 12 tahun ini sembuh seketika ketika ia menjamah jubah Yesus, ketika ia menjamah hati Yesus dengan iman yang dia punya, ketika dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Mari saudara bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan Engkau datang kepada setiap kami lewat firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang mengerti setiap kondisi anak-anak-Mu. Ada banyak orang di luar sana Tuhan, mungkin tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin masih bertanya-tanya di manakah Tuhan yang sebenarnya. Mereka mengalami kondisi yang mengenaskan Tuhan. Mereka tidak punya harapan lagi untuk berharap. Bahkan mungkin yang ada hanya kematian bagi mereka. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang sudah datang dalam rupa manusia untuk menebus segala dosa kami, menebus kutuk yang harus kami tanggung Tuhan, dan Kau memberikan kami kehidupan yang kekal. Malam hari ini Tuhan, mari firman-Mu menjangkau setiap hati-hati yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kondisi keadaan keluarga, ekonomi Tuhan, pekerjaan yang tidak jelas, yang sudah hampir bangkrut Tuhan, keluarga mereka. Tuhan, mari Engkau pulihkan kondisi mereka satu persatu. Karena daripada-Mu lah sumber kehidupan. Anugerah-Mu buat kami semua itu cukup untuk kami melihat bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat. Seperti perempuan 12 tahun ini menerima upah daripada Tuhan, upah keselamatan yang kekal. Bahkan Kau memberikan bonus kesembuhan. Dan hamba percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu detik ini juga dan mengimaninya, maka ia sudah sembuh oleh karena kebenaran Tuhan. Ia sudah pulih oleh karena kebenaran Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi Roh-Mu yang kudus sanggup menjamah setiap hati dan menyempurnakan kebenaran-Mu di dalam mereka. Dengan pemahaman yang benar
akan apa yang hamba sudah sampaikan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus segala hormat kemuliaan kami hanya berikan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.